Shalom warga kerajaan. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan, jangan sekali-kali meninggalkan sumber air kehidupan, our Abba, Bapak kita, dan menggali bagi kita sendiri sumur yang bocor, kolam yang bocor yang tidak bisa menahan air. Air juga bisa menggambarkan damai, sukacita, ataupun keuangan kita. Perhatikan keadaan kita. Dalam surat Hagai dikatakan, kamu memapani rumahmu dengan baik, tapi rumahku tinggal reruntuhan. Karena itu naiklah ke atas bukit, bangunlah rumah itu. Rumah apa yang dimaksudkan? Yaitu hubungan kita dengan Bapa Sorgawi. He's the sumber air hidup itu. Hubungan yang kedua, yang pertama kan sudah kita bicarakan, rebellious relationship. Sekarang repentance relationship. Perkataan repent ini sudah dihilangkan di banyak gereja ataupun pengkhotbah, mereka jadi motivator. Ya, tidak lagi Tuhan memanggil orang berdosa, Tuhan Maha mengerti. Perkataan repent itu dihilangkan. Padahal itu kata paling penting, metanoeo, merubah pola pikir. Jadi daripada pergi kepada menjauh dari Tuhan, berbalik kepada Tuhan. Yang kedua adalah repentance relationship. Saya pernah katakan, kadang-kadang Tuhan izinkan kita geletak untuk kita melihat ke atas. Dan saya in my life tidak usah terjadi pada saudara. Yang kedua ini, sadarlah dia bahwa orang upahan di rumah bapaknya itu keadaannya jauh lebih baik. Dia itu seorang putra, bahkan ahli waris. Tapi dia minta warisannya itu. Dan firman Allah mengatakan tidak lama lagi, maka semua air yang dia bawa dari rumah, mungkin sebesar ember, habis semua. Tetapi dia sadar, dan ketika dia kembali, aku akan berkata kepada Bapa, pengakuan dosa itu penting. Hubungan itu diperbaiki karena pengakuan dosa, karena pengakuan kesalahan. Dan sekarang banyak pengkhotbah bilang, tidak usah lagi ngaku dosa, satu kali cukup. Tidak, saudara. Ya, jadi apa yang terjadi? Bapaknya mengembalikan pada dia, pada statusnya. Kamu minta yaitu untuk jadi orang upahan. Sebelum dia ucapkan itu, bapaknya sudah angkat dia kembali jadi putra. That's our gracious Father. Perkataan grace tidak ada di dunia. Yang ada dari cuma kerajaan Allah. He's very gracious. Luar biasa. Dan diberikan apa? Jubah yang terbaik. Jubah kebenaran. Kebenaran itu bukan karena diri kita sendiri, tetapi karena Bapa. Tetapi untuk menjaga kita tetap bersih, itu sanctification. Bagian kita. Kemudian diberikan cincin. Apa cincin itu? Akibat repentance. Yang pertama itu adalah kembali statusnya sebagai perwakilan dari bapaknya. Dia bisa kembali dalam bisnis dan itu cincin materai. Kedua adalah akses, ya. Authority, lalu akses, dan satu lagi, he bear his father's name. Tadinya namanya sendiri. Saya ada hari ini karena nama Tuhan Yesus. Karena nama Tuhan Yesus, tanpa dia, I'm nobody. Saya seorang yang gagal, ya. Ketika kita dalam keadaan sebelum repentance itu ada GSR. Pertama guilt, rasa bersalah. Kedua itu shame, rasa malu. Lalu yang ketiga tuh, yang terakhir tuh, itu remorse, rasa bersalah yang mendalam. Itu semuanya akan hilang, saudaraku. Ketika kita percaya kembali kepada Sang Bapa, sumber air yang hidup itu. Kembalilah pada sumber air yang hidup. Jangan coba-coba ngatur dirimu sendiri. Seluruh hidup saya berubah karena secara rohani saya tanda tangan di meterai kosongan, ya. Silakan Tuhan Yesus atur hidup saya. Let him rule and reign in your life. God bless you. Rebellious menjadi repentance. Menjadi pesta kerajaan Allah. God bless you. Hi Church, welcome to Rock Riverside Online Service. Saya Martin dan setelah ini ada beberapa update news, so let's check this out. Oke, untuk info kali ini kami mengundang kalian semua untuk join di ibadah online kami setiap hari Minggu pukul 17 WITA. Dan kami juga mengundang kalian semua yang sedang ada di Bali ini atau sedang ada keluarga atau kerabat yang ada di Bali khususnya untuk menghadiri ibadah onsite kami setiap Minggu pukul 10 pagi
Di sini juga akan ada Kids Church untuk anak-anak usia 3 sampai 9 tahun bertempat di Riverside Convention Center. Buat kalian yang ingin terkoneksi dengan kami dan terus mendapatkan update news, please follow our social media. Dan di ibadah ini akan ada perjamuan kudus. Untuk itu, persiapkan roti dan anggur. Oke, sekian informasi kali ini and enjoy the service. Shalom gereja Tuhan, senang bertemu Anda kembali sekalipun hanya lewat ibadah online, tapi biar ini tidak membatasi untuk kita bisa menyembah Tuhan. Mari berikan hati saudara, biar saat ini segala nyanyian pujian hanya bagi satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Segala penjuru mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk kami agungkan nama-Mu, membebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Setiap dosa telah Kau hancurkan. Thank you Jesus. Karena hanya Kau Sang Penebus, sucikan dengan cahaya terang-Mu. Mari katakan, oh Yesus, Kau berkuasa untuk Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Katakan, Kau Yesus Tuhan, Kau Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Oh Yesus, oh Yesus, berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, membebas segala
Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus, Sang Pencipta. Bahwa Dia segalanya, Dia yang berdaulat, Dia yang pegang kendali, Dia juga yang pegang hidup kita. Segala pujian hanya bagimu Yesus. Kami bernyanyi hanya untuk-Mu Tuhan. Kami menyembah karena kasih-Mu melimpah di dalamku, di dalamku, oh Tuhan. Segala pujian hanya bagimu, hanya bagimu, oh, oh Yesus, oh Tuhan. You are worthy, you are worthy. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is the name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Worthy, worthy, worthy is your name. Worthy is your name. You deserve the praise. You deserve. Worthy is your name, Jesus. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy, worthy, worthy. Oh, you deserve the praise. Worthy is your name. Oh, you are worthy to be praised. You are worthy to be praised, Jesus. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Shalom Bapak Ibu, firman Tuhan pada hari ini akan dilayani oleh Pastor Alfi Raja Guguk, Small Groups Director dan Community Pastor dari GPCC Jakarta. Beliau telah memberkati banyak gereja untuk training, memperlengkapi small group atau komsel. Dan mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan oleh Pastor Alfi Raja Guguk. Salam damai sejahtera kepada setiap saudara di GBA Rock Riverside. How is Bali? I just came back from Bali. Buat saya Bali itu mirip sama kasih setia Tuhan. Bali never fails. Baik, terima kasih untuk kesempatannya untuk saya melayani firman Tuhan hari ini. Dan saya berikan judul pesan Tuhan hari ini, A Relational Being. Masih dalam tema sehat dalam komunitas. A relational being atau makhluk relasional. Nah, buka hati dan pikiran saudara dan siapkan catatan saudara dan untuk siap menerima pesan Tuhan buat setiap kita. Nah, saya akan mulai dengan membahas beberapa riset yang dalam kondisi pandemi seperti sekarang sangat relevan untuk kita ketahui.
Riset ini berjudul Hubungan Meningkatkan Daya Tahan Hidup. Ternyata hubungan tidak hanya baik untuk memperbaiki kesehatan psikologis, hubungan juga bisa mendorong kesehatan fisik. Sejumlah penelitian telah membuktikannya. Di antaranya penelitian yang dilakukan oleh sejumlah ahli di Brigham Young University di Amerika Serikat. Julian Holt Lundstad, pemimpin penelitian, melakukan rekam jejak kepada lebih dari 308.000 orang dalam kurun waktu 7,5 tahun. Mereka menemukan bahwa orang akan memiliki daya tahan hidup 50% lebih baik jika mereka bisa bersosialisasi dengan baik, aktif dalam komunitas sosial tertentu, menjalin pertemanan, bertetangga, berkeluarga, atau gabungan dari semua itu. Sebaliknya, mereka yang menyendiri atau terisolasi, pengaruh buruknya sama dengan merokok 15 batang sehari. Sama risikonya dengan pecandu alkohol, lebih bahaya dibanding mereka yang tidak pernah berolahraga, atau risikonya 2 kali lebih berat ketimbang kegemukan. Ketika seseorang terlibat dalam suatu komunitas atau lingkungan sosial, ia akan merasa bertanggung jawab terhadap kehidupan orang lain juga, katanya. Dari sanalah timbul keinginan untuk membantu dan menolong. Dan karena keinginan inilah maka ia akan menjaga hidupnya untuk lebih baik dan mengambil risiko-risiko lebih kecil terhadap sesuatu yang membahayakan kehidupannya. Penelitian lain menyebutkan bahwa efek baik dari pertemanan itu timbul karena pertemanan bisa mendorong sistem imunitas tubuh seseorang bekerja dengan lebih baik. Daya tahan terhadap sakit penyakitnya lebih baik. Mungkin hal ini dikarenakan oleh kondisi tubuh yang menjadi rileks saat bercengkrama dengan teman, bisa menarik nafas lebih dalam yang melancarkan metabolisme tubuh, bisa tertawa yang memberi efek positif pada sistem tubuh. Saling memotivasi akan melipat gandakan energi dalam tubuh. Itulah kenapa pertemanan dan hidup berkomunitas itu menjadi sangat penting. Apalagi di masa-masa seperti sekarang. Riset lainnya. Studi dilakukan terhadap pola hidup 7.000 orang selama 9 tahun. Mereka yang terisolasi itu 3 kali lebih beresiko meninggal dunia ketimbang mereka yang memiliki hubungan relasional yang kuat. Orang-orang yang punya kebiasaan buruk terhadap kesehatan seperti merokok, pola makan yang buruk, atau penggunaan alkohol, hidup jauh lebih lama daripada mereka yang punya pola hidup yang sehat, yang sangat baik, namun tidak punya hubungan yang berarti. Artinya, lebih baik makan nasi babi guling dengan sahabat daripada makan salad sendirian. Benar gak? Nah saudara, mari kita lihat apa yang firman Tuhan katakan. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Tidak pernah ada di benak Tuhan bahwa manusia itu akan hidup sendirian. Itu sebabnya kata yang pertama untuk menggambarkan kita, manusia, adalah digunakan predikat kita. Sejak awal manusia Tuhan ciptakan menjadi makhluk kita dan bukan menjadi makhluk aku. Tuhan bisa saja memakai predikat dirinya. Baiklah aku akan menjadikan manusia serupa dan tergambar seperti aku. Kejadian 2 ayat 18 katakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kata seorang diri di sini berasal dari bahasa Ibrani memakai kata badat yang artinya separation. Implikasinya yaitu bagian tubuh meskipun kekar, saudara, bicep, tricep saudara, tapi kalau nggak tertancap atau tidak menempel kepada lengan, maka hanya tinggal tunggu waktu bahwa bagian ini akan tidak berfungsi dengan baik. Ibaratnya batang sebuah pohon tidak peduli seberapa hijau daunnya, seberapa rimbun daunnya, kalau dia tidak menempel kepada pohon itu sendiri, maka hanya tinggal tunggu waktu, ranting ini akan layu, kering, dan bahkan mati. Nah, kata penolong berasal dari bahasa Ibrani juga, itu ezer,
yang artinya mengelilingi, menjaga, dan membantu. Ayat ini ditulis sebelum Tuhan menciptakan Hawa. Nah, Tuhan tahu bahwa manusia perlu orang-orang yang mengelilingi, menjaga, membantu hidupnya, bahkan sebelum mereka sadar bahwa mereka memerlukannya. Adam sendiri nggak sadar bahwa dia perlu penolong. Itu sebabnya waktu Hawa diciptakan dalam keadaan Adam sedang tidur, posisi di mana dia nggak menyadari kebutuhannya. Dan ayat ini ditulis sebelum kejatuhan manusia dalam dosa. Nah saudara, kalau dalam keadaan tidak ada dosa, tidak ada ketidaktaatan saja, Tuhan bilang manusia perlu penolong, apalagi hari-hari ini, di mana dosa sepertinya mengetuk pintu kita setiap harinya. Dan ayat ini dicatat setelah Tuhan, atau lebih tepatnya saya katakan demikian, kata tidak baik pertama kali Tuhan perkenalkan kepada manusia dicatat dalam firman Tuhan, yaitu tentang kesendiriannya. Setelah sekian kali Tuhan berkata baik, dan sangat baik, lalu Tuhan pertama kali berkata tidak baik. Tuhan berkata bahwa kesendirian manusia sebagai sesuatu yang tidak baik. Kesimpulannya, our God is a relational God. Tuhan kita adalah Tuhan yang relasional dan kita diciptakan serupa dan segambar seperti Dia. Itu sebabnya saudara dan saya pun deep in our hearts kita memiliki sebuah kebutuhan dasar untuk berhubungan satu dengan yang lainnya, to relate to one another, because we are a relational being, sama seperti Tuhan adalah a relational God. Itu sebabnya saudara, kedatangan Yesus Kristus ultimately adalah untuk membangun kembali relasi atau hubungan yang sudah rusak. Kristus dikirim oleh Bapanya bukan untuk membuat agama, tapi Tuhan Yesus Kristus dikirim oleh Bapanya untuk membangun kembali hubungan yang telah rusak, menggambarkan betapa Tuhan kita mementingkan yang namanya hubungan. Itu sebabnya setiap kita dalam diri manusia ada kebutuhan untuk punya hubungan yang berarti. Nah, jika kita tidak hidup dalam komunitas yang sehat, ada beberapa gejala yang bisa menimpa kita. Saudara siap? Yang pertama namanya perspektif yang keliru, a wrong perspective. Waktu kita terpisah dari orang lain, kita dengan mudah kehilangan sudut pandang yang sehat, pikiran yang jernih tentang hidup. Kita hanya akan cenderung melihat kehidupan dari cara pandang kita saja. Terutama waktu kita mengalami masalah, biasanya tidak jarang kita lalu beranggapan bahwa masalah kita itu yang paling parah, yang paling berat, gak ada solusinya, orang lain gak ngalamin, atau bahkan ini sebagai hukuman Tuhan buat kita. Amsal 12 ayat 26, the righteous person is a guide to his friend, but the path of the wicked leads them astray. Cara hidup orang benar ibaratnya itu sebagai petunjuk atau tuntunan buat orang lain. Cara-cara hidup mereka ini memberikan perspektif yang sehat dan seimbang bagi orang lain di sekeliling mereka. Itu sebabnya saudara, komunitas yang sehat akan membantu kita memiliki perspektif yang benar tentang kehidupan. Atau pakai bahasa yang lebih relevan hari ini, komunitas membantu kita tetap waras. Tidak heran saudara, strategi yang dipakai oleh iblis untuk mencuri dan akhirnya merusak perspektif kita adalah dengan membuat kita terpisah atau terisolasi. Itu sebabnya Tuhan salah satunya menyebut kita sebagai dombanya. Kenapa bukan jerapahnya? Kenapa bukan kuda nilnya? Karena domba tidak pernah diserang oleh serigala ketika bergerombol. Tapi waktu domba terpisah dari kawanannya. Karena domba adalah makhluk yang selalu tinggal dalam kerumunan. Sheep stays in flocks. Serigala akan berusaha sekuatnya untuk menjauhkan satu domba ini dari kawanannya, baru akhirnya menyerangnya.
Kebetulan saya pernah menyaksikan sendiri bagaimana sebuah serigala itu tidak langsung menyerang domba yang terpisah, tapi yang dia akan serta-merta berusaha untuk lakukan adalah memisahkan si satu yang tadinya masih terpisah sedikit, ya belum jauh, dia akan jarak di antara yang satu dengan kawanannya, dia akan masuk ke situ membuat keduanya ini semakin lama terpisah. Dan waktu yang seekor domba ini terpisah, baru di situ dia serang. Yang kedua, gejala yang kedua, takut akan keintiman. Orang yang tidak punya hubungan yang berarti akan cenderung menutup diri karena mereka takut akan keintiman atau kedekatan. Kita berpikir kalau orang lain benar-benar tahu kita, maka mungkin mereka tidak akan menyukai saya lagi. Saudara, kedekatan dan keterbukaan memang mengandung resiko. Namun ketidakterbukaan mengandung resiko yang lebih besar biasanya. Dan Tuhan mau saudara dan saya sembuh dan utuh. Itu sebabnya Yakobus 5 ayat 16 berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Terjemahan bahasa Inggris menulis ayat ini dengan lebih lengkap lagi, lebih deskriptif lagi. Langsung saya terjemahkan, ayat ini ditulis dengan kalimat seperti ini. Jadikanlah mengakui dosa ini sebagai perilaku yang biasa. Dan dia deskripsikan lagi mengakui dosa itu seperti apa sih? Mengakui kesalahan, mengakui ketidaksengajaan, langkah-langkah yang salah, mengakui kekecewaan, dan mengakui dosa atau pelanggaran. Simpulannya dari ayat ini, keterbukaan adalah awal dari perubahan hidup. Karena tujuan akhir dari sebuah hubungan pemuritan terutama adalah perubahan hidup. Yaitu setiap orang yang ada di dalamnya, baik yang memuridkan dan dimuridkan, menjadi semakin serupa seperti Kristus. Di dalam kelompok kecil seperti Komsel Mesianik atau KM, kita belajar membuka diri. Belajar mengenal dan dikenal oleh orang lain. Belajar menerima dan diterima oleh orang lain. Belajar mengasihi dan dikasihi apa adanya. Dan belajar untuk saling menajamkan. Gejala yang ketiga, yang pertama tadi perspektif yang keliru, yang kedua adalah takut akan keintiman, yang ketiga namanya egoisme. Orang yang tidak memiliki hubungan yang berarti cenderung menjadi orang yang egois. Karena hidup yang terisolasi biasanya akan membuahkan egoisme. Sehingga di kamusnya yang ada hanyalah aku, saya, diriku, doaku, keinginanku, hasratku, dan kuku-kuku yang lainnya. Enggak kuku deh. Amsal 18 ayat 1. Orang yang menyendiri mencari keinginannya. Amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Terjemahan bahasa Inggrisnya lebih deskriptif lagi. He who willfully separates and estranges himself from God and man seeks his own desire and protects to break out against all wise and sound judgment. Orang yang dengan sengaja memisahkan dan menjauhkan diri dari Tuhan dan sesamanya, mencari keinginan dan dalihnya sendiri, alasan-alasannya sendiri. Dan untuk melawan setiap pertimbangan yang jernih dan bijak. Itu sebabnya saudara, saya akan katakan lagi, Tuhan menciptakan saudara untuk dengan keinginan untuk berhubungan baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Itu sebabnya salib terdiri dari sisi vertikal dan sisi horizontal. Ya. Salib hanya ada sisi vertikalnya saja. Oh, yang penting hubungan saya dengan Tuhan saja. Ini akan menjadi seperti huruf I yang besar. I, there's only I. Ya. Tapi kalau yang saudara penting, yang penting saya berbuat baik kepada orang. Yang penting sisi horizontalnya aja. Saya nggak perlu Tuhan-Tuhanan lah. Saya yang penting berbuat baik sama orang. Karena itu akan menentukan saya pergi kemana. Saudara, tidak heran ini akan menjadi seperti tanda minus yang besar. There will be always a very big void in our heart. Karena kita akan merasa selalu kekurangan. Ada yang kurang lagi. Itu yang hanya bisa Tuhan
isi atau penuhi dari kekosongan tersebut. Makanya salib ada sisi vertikal dan horizontal. Tuhan dan hubungan dengan sesama. Kisah Rasul 2 ayat 46-47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Kalau kita lihat hidup jemaat mula-mula, mereka bertemu nih nggak tanggung-tanggung, saudara. Menurut saya ini komunitas 4L, lu lagi. Udah ketemu di bait Allah, ketemu di rumah-rumah, setiap hari. Nggak sempet kangen, ya, 4L. Nah, tapi tahukah saudara, bahwa yang namanya komunitas sel atau komsel mesianik yang kita kenal dengan KM tadi, sebetulnya itu bukan sebuah program. Ya, tapi sebuah gaya hidup yang memang Tuhan maksudkan untuk setiap orang percaya, setiap pengikut Kristus lakukan dalam perjalanan kerohaniannya atau perjalanan pemuridannya bersama dengan Tuhan. Dan di dalam komunitas sel inilah, di dalam KM inilah kita seperti memiliki keluarga rohani, the second family atau the second home. Ya. Dan saudara tahukah ada paling tidak ada 58 ayat yang ditulis di Alkitab dengan menggunakan kata saling. Dan ini tentunya nggak bisa terjadi dalam konteks kebaktian minggu. Apalagi sehari-hari ini hampir semua, if not semua, masih berfokus kepada ibadah daring, pertemuan daring. Ya. Komsel Mesianik atau KM adalah bagian organik dari sebuah gereja lokal yang Tuhan percayakan di kota, di Bali ini terutama. Di mana kehidupan bergereja yang sesungguhnya itu terjadi. Nah, kalau tadi saya paparkan ada 3 hal yang 3 gejala yang bisa terjadi ketika seseorang tidak memiliki hubungan atau relationship atau hubungan yang berarti. Nah, sekarang saudara, saya akan coba berikan kepada kita dengan tertanam dalam sebuah komunitas, saudara bisa mengharapkan paling tidak 3 hal ini terjadi. Sudah siap? Yang pertama namanya kestabilan. Hubungan yang ada di sekeliling kita ikut menentukan stabil atau tidaknya kondisi rohani kita. Kita perlu memiliki Ezer tadi yang mengelilingi, menjaga, dan membantu hidup kita. 1 Korintus 5 ayat 11. Tetapi yang kutuliskan kepadamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, penipu, dan dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Misal 13:20 dikontraskan. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman, makanya tadi dibilang makan siang aja, makan bareng dia ada jangan. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Saudara, berteman berbeda dengan bergaul. Ya. Teman itu modalnya address book di telepon kita. Tapi kalau bergaul, ada sesuatu yang dengan sengaja kita lakukan waktu bergaul, yaitu seperti berdiskusi dengan mereka, bertukar pikiran dengan mereka, merendahkan hati kita untuk menerima masukan, mengizinkan mereka berbicara atas kehidupan kita, baik dengan berupa nasihat maupun teguran. Itu sebabnya yang pertama sekali lagi yang saudara bisa harapkan adalah kestabilan. Yang kedua namanya kedewasaan. Karena menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa itu pilihan. Nah, apa sih sebenarnya dewasa ini? Dewasa ini adalah artinya di mana kita menjadi semakin serupa seperti Kristus. Ya, semua karakter Kristus semakin bisa lebih mudah terlihat dalam diri kita ketimbang karakter dan manusia lama kita. Nah, lalu lihatnya dari mana kedewasaan seseorang? Saya senang saudara bertanya. 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Artinya saudara, waktu kita menjadi semakin dewasa di dalam Kristus, cara kita berpikir mulai lebih selaras dengan apa yang firman Tuhan katakan. Dan bukan apa yang budaya atau dunia katakan di sekeliling kita. Ketika kita menjadi lebih dewasa, hati kita menjadi tempat di mana Kristus merasakan segala sesuatu lewat hati kita.
Ya. Begitu pula perkataan kita, kedewasaan kita ditentukan dari apa yang keluar dari mulut kita. Apakah yang keluar berbasis dari firman Tuhan atau perkataan-perkataan yang mungkin nggak jelek-jelek banget, tapi perkataan-perkataan yang tidak membangun. Ya, perkataan-perkataan yang tidak membawa kepada hidup dan sebagainya. Itu sebabnya 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, janganlah kamu sesat bah. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Artinya saudara, baik buruknya sebuah pergaulan dengan mudah dapat dilihat apakah cara kita bicara, cara kita merasa, dan cara kita berpikir itu bertambah atau berkurang setelah bergaul dengan mereka. Buat saya gampang, itu cara menentukan apakah dengan orang ini saya perlu berhenti dengan berteman saja atau lanjut dengan bergaul. Nah, saudara, bila salah satu cara tercepat untuk merusak hidup kita adalah melalui hubungan, demikian pula salah satu cara tercepat untuk Tuhan mendewasakan kita juga melalui hubungan. Dan saya tahu persis waktu didewasakan itu sangat amat tidak nyaman. Ya. Tapi setelah kita melewati proses pendewasaan tersebut, kita bersyukur dan bahkan bangga kepada diri kita, kepada perubahan-perubahan baik dan semakin dewasa yang terjadi. Saudara, ingatlah bahwa tidak ada yang namanya anggota atau ketua KM yang sempurna. Atau bahkan nggak ada lah KM yang sempurna, nggak ada. Yang ada di dalamnya hanyalah orang-orang yang tidak sempurna, yang sedang disempurnakan oleh kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya waktu saudara tertanam di sebuah KM, manage your expectations. Datang jangan dengan naif berharap semuanya itu malaikat semua. Not really. Ya. Yang beda antara saudara dengan ketua KM adalah kesempatan diberikan lebih dulu kepada ketua KM untuk memuridkan orang lain. Dan kesempatan ini lambat laun akan juga diberikan kepada saudara. Sehingga saudara semakin lama semakin menjadi dewasa, semakin menjadi serupa seperti Kristus. Yang ketiga, yang terakhir, ya, yang tidur boleh bangun, yaitu hidup yang makmur. Jadi yang pertama tadi kestabilan, yang kedua kedewasaan, yang ketiga adalah hidup yang makmur. Pasti saudara mau yang ketiga. Apa sih hidup yang makmur? Yaitu hidup yang berbuah, fruitful, hidup yang berdampak, impactful, dan hidup yang berhasil dan juga successful. Ya, Mazmur 1 ayat 1-3, one of my favorite verses. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah saudara, kita lihat dulu ayat ketiga ya. Ia seperti pohon, Alfi seperti pohon, Anthony seperti pohon. Sebutkan nama saudara. Ia seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Berarti nggak pernah kekurangan asupan yang baik untuk dia bertumbuh dan bahkan berbuah. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Ya, selalu produktif, fruitful, bearing fruits. Baik buah-buah rohani, itu buah roh, maupun hidupnya betul-betul menjadi dampak, menjadi dampak buat orang lainnya. Dan produktif sekali. Dan yang tidak layu daunnya, imannya nggak pernah layu, pengharapannya, kasihnya nggak pernah layu, perjalanan imannya bersama dengan Tuhan juga nggak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Pasti kalau ditanya siapa yang mau ini terjadi, semuanya juga mau. Tapi ada dua syarat yang perlu saudara miliki. Syarat yang pertama atau syarat vertikal ada di ayat kedua, tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Tapi izinkan saya membahas syarat yang kedua. Ada di ayat yang pertama, itu syarat horizontal. Ada 3 jenis orang yang kita perlu miliki dalam hidup ini supaya kita bisa memiliki hidup yang makmur. Yang pertama, orang yang berjalan. The one who walks before us. Yaitu orang yang memuridkan saudara dan saya. Orang ini yang mencontohkan untuk menjadi pelaku firman dan bahkan menantang kita untuk berubah dalam hidup ini. Orang ini percaya kepada kita lebih daripada kita percaya kepada diri sendiri. Bahkan orang-orang ini berani mengambil resiko, memberi kesempatan kepada kita untuk mulai step up. Orang ini begitu mengasihi kita sehingga dia memberanikan dirinya untuk menasehati dan bahkan menegur kita karena kasih. Orang yang kedua, jenis orang yang kedua itu orang yang berdiri, the ones who stand with us, sesama murid. Ya. Orang
yang berdiri bersama dengan kita adalah orang-orang yang sama-sama belajar untuk berjalan atau melakukan firman Tuhan. Orang-orang ini yang juga Tuhan pakai besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya karena ada dalam posisi yang dekat berdiri bersama dengan kita. Nah, saudara, kenapa kita perlu memiliki komunitas dengan sesama murid, sesama orang yang berdiri bersama dengan kita? Karena ada kekuatan dalam berproses atau bergumul bersama dengan orang lain. Jadi seorang yang ketiga, ya, dengan orang yang berjalan saudara diinspirasi, dengan orang yang berdiri bersama dengan kita, kita mulai menjadi pelaku firman. Yang ketiga, orang yang duduk setelah kita berhasil melakukan firman. Duduk adalah posisi belajar, yaitu orang-orang yang mulai kita muridkan, kita contohkan, kita berikan hidup kita untuk mereka contohkan, untuk mereka contoh dan tiru. Orang-orang ini belajar dari hidup kita, dan disinilah kita mulai berani mengambil langkah untuk mulai mementor orang lain. Gak perlu titel, gak perlu pusing. Wah, saya gak mau jadi ketua KM, saya gak mau jadi leader. Gak perlu pusing dengan titelnya, saudara. Karena fungsi lebih penting daripada posisi. Yang diperlukan untuk kita bisa memulai memuridkan orang lain bukan kesempurnaan, tapi justru perubahan hidup kita yang semakin serupa seperti Kristus. Selangkah demi selangkah itu yang justru lebih banyak berbicara daripada titel kita itu tadi. Ya, saudara nggak perlu titel untuk bisa memuridkan orang. Tapi saya juga akan katakan, saudara, jangan kaget atau jangan lewati kesempatan kalau sampai pemimpin saudara memberikan kesempatan kepada saudara untuk mulai memuridkan orang lain dengan diberi titel tentunya. Ingat saudara, hidup saudara bukan hanya untuk berhasil, tapi untuk berbuah. Dan waktu berbuah inilah kita menjadi inspirasi buat banyak orang lain di sekitar kita. Nah, ada 3 sikap yang perlu kita miliki kepada setiap orang-orang ini. Saudara catat saja, screen capture aja dengan cepat. Buat dengan orang-orang yang berjalan di depan kita. Jadilah humble, rendah hati. Jadilah teachable, punya hati yang mudah diajar. Orang yang berjalan di depan saudara akan dengan senang hati memberikan pelajaran-pelajarannya kalau kita rendah hati dan mudah diajar. Yang ketiga juga sikapnya harus haus, mau terus belajar. Gak pernah merasa sudah sampai. Dengan orang yang berdiri bersama dengan kita, jadilah jujur. Jadilah vulnerable, jadilah rentan, jadilah terbuka dan forgiving, terutama kepada orang yang menggesek saudara. Ampuni saja. Yaitu kepada orang-orang yang duduk yang belajar dari hidup kita. Mulailah terima mereka apa adanya, sama seperti saudara sendiri terima apa adanya. Mulailah jadi murah hati, bagikan pengalaman bersama dengan Tuhan kepada mereka. Dan mulai jadi secure, tetap aman kalaupun suatu hari orang yang saudara muridkan menjadi lebih baik, lebih besar atau lebih tinggi. Tuhan bawa naik lebih daripada kita. Dan untuk menutup saya akan katakan demikian bagi saudara yang karena satu dan lain hal mungkin trauma dengan hidup berkomunitas. Hanya karena kita pernah kecewa terhadap mentor atau pemimpin di masa lalu, bukan berarti kita perlu menutup diri terhadap proses. Iblis akan selalu memakai trauma kita, luka kita untuk membuat kita stagnan. Lepaskan pengampunan, sebut namanya dalam doa saudara, and start to move on. Karena gak ada yang bisa tetap kuat dan terus bertumbuh dalam kesendirian. Izinkan Tuhan kembali menolong saudara, mendewasakan kita, membawa saudara kepada hidup yang berbuah lewat hidup berkomunitas. Dan bagi saudara yang sudah tertanam dalam komsel mesianik, 2 jempol buat saudara. Ibrani 10 ayat 24-25 ini ayat yang terakhir. Oleh karena itu marilah kita semua berpikir bagaimana kita bisa saling mendorong dan saling mengingatkan untuk berbuat kasih dan melakukan hal-hal yang baik. Janganlah kita menjadi malas berkumpul bersama-sama dalam persekutuan kita, baik secara daring maupun pertemuan fisik bila memungkinkan. Seperti yang sudah menjadi kebiasaan sebagian orang dari kita. Untungnya bukan semuanya. Sebaliknya marilah kita saling mendorong untuk tetap rajin berkumpul dan lebih rajin lagi karena kita menyadari bahwa hari kedatangan Kristus semakin dekat. Mari kita pilih untuk terus bertekun dalam persekutuan. Meskipun bosan, meskipun capek secara virtual, atau meskipun mungkin kita sudah mulai kehilangan gairah, terutama buat saudara yang sudah menjadi ketua komsel mesianik, saya berdoa ada kekuatan baru buat saudara dalam nama Yesus. Ketekunan kita akan menghasilkan perkara-perkara yang ilahi, baik buat kita maupun buat orang lain. Setiap saudara yang sudah tertanam dalam KM, ya, datanglah dengan mentalitas bagaimana saya bisa berbagi atau berkontribusi, bukan apa yang bisa saya dapatkan. Tahukah ketika memberi kita menerima?
When you give, it shall be given back unto you. Dan tujuan akhirnya sekali lagi bukan sekedar bertumbuh, bukan sekedar rajin datang, tapi berbuah, tetapi dewasa. Dalam karakter, yaitu buah roh, dalam perbuatan menjadi ezer bagi orang lain, dan bahkan mulai memuridkan orang lain. Serta tentunya semakin menjadi serupa seperti Kristus dengan menunjukkan buah roh tadi. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu berhenti sampai pada saat ini. Aku izinkan Kau Roh Kudus untuk menerjemahkan setiap benih firman Tuhan yang sudah dibagikan, sehingga bersama-sama kami tidak hanya menjadi pendengar firman, tapi mulai menjadi pelaku firman. Karena kebenaran tidak akan mengubahkan kehidupan kami. Kebenaran yang kami lakukanlah akan mengubahkan kehidupan kami. Kami mau Tuhan menjadi orang-orang yang kehidupannya stabil, kerohaniannya, perjalanan imannya stabil. Kami mau jadi orang-orang yang dewasa dari cara kami berpikir, memberkatakan, dan juga merasakan segala sesuatu. Kami juga menjadi orang-orang yang hidupnya makmur Tuhan, menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kirimkan kepada kami ezer-ezer itu. Bantu kami untuk menjadi ezer-ezer itu. Pertemukan kami dan jadikan kami menjadi orang-orang yang berjalan, berdiri, dan duduk buat orang-orang di sekitar kami. Dan bersama-sama kami berkata, bernubuat, keluar dari komsel mesianik yang ada di gereja ini akan banyak terjadi perubahan-perubahan hidup, menjadi semakin serupa seperti Kristus. Pernikahan-pernikahan yang ditolong, kehidupan-kehidupan yang tujuan dan visi kehidupannya disegarkan oleh Tuhan, diselaraskan dengan apa yang Tuhan mau mereka lakukan. Kan ada banyak kehidupan yang menemukan hasrat, yang menemukan gairah dan cinta mula-mula mereka akan Tuhan. Terjadilah demikian dalam nama Yesus. Dan kami juga bersepakat bernubuat berkata, keluar dari KM-KM kami akan banyak pemurid-pemurid yang baru, yang Tuhan cari. Bukanlah orang-orang yang mampu, tapi itu orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan, dan kemampuan Tuhan yang menyediakan. Terjadilah demikian dalam nama Yesus. Kami kembalikan segala puji, hormat, syukur, dan kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari saya mau ajak kita semua untuk kita melakukan perjamuan kudus seperti yang Yesus ingin kita lakukan. Di mana malam sebelum Yesus naik ke atas kayu salib, Dia mengajak murid-muridnya melakukan perjamuan, dan di situ ada sebuah pelajaran yang sangat penting bahwa perjamuan kudus yang kita lakukan ini untuk mengenang, untuk mengingat karya penebusan, korban yang Yesus telah lakukan buat kita di atas kayu salib. Dan saya berharap Bapak Ibu bisa bergabung dengan saya dalam perjamuan kudus ini. Jika di rumah Anda ada roti atau biskuit, dan kemudian kalau tidak ada anggur, Anda bisa pakai minuman yang lain, jus atau apa saja, sehingga kita bisa melakukan perjamuan kudus ini bersama-sama. Perjamuan kudus ini bukan obat kuat untuk supaya kita bisa menjadi lebih sehat atau sakit penyakit disembuhkan, walaupun saya percaya hal itu bisa terjadi kapan saja. Tapi inti daripada perjamuan kudus ini kita mengingat pengorbanan daripada Tuhan yang sudah baik, begitu baik bagi kita semua. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk perjamuan kudus yang kami bisa terima saat ini, yang kami bisa lakukan saat ini. Terima kasih buat roti dan anggur ini Tuhan, di mana kami percaya bahwa Yesus Kristus telah mati dan menebus kami, mengorbankan dirinya untuk supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Apakah Bapak Ibu di rumah percaya bahwa roti yang kita pegang ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Jika Anda percaya, katakan amin, dan kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di tangan kami ada cawan perjamuan yang melambangkan darah daripada Tuhan yang telah tercurah untuk menebus kami. Kami percaya cawan ini adalah cawan kemuliaan,
cawan ucapan syukur atas apa yang Yesus telah lakukan di atas kayu salib. Apakah Bapak Ibu percaya cawan yang kita pegang bersama ini adalah merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Jikalau Anda percaya, katakan amin. Dan mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk tubuh dan darah, roti dan anggur ini yang telah kami terima Tuhan. Supaya kami setiap hari, kami mengingat dan mengenang Yesus sudah mati buat kami, dan hidup kami ini bukan milik kami, tapi milik Tuhan. Dan kami adalah ciptaan yang baru yang melakukan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, thank you buat Pastor Alfi Rajaguguk buat sermonnya hari ini yang pastinya memberkati kita semua. Dan bagi kalian semua, terima kasih sudah mengikuti ibadah online ini dengan baik sampai selesai. Kalian bisa share video ini melalui sosial media kalian masing-masing untuk bisa memberkati kita semua. Happy Sunday, God bless you.